Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Otomata dan Bahasa serta teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amel serta berdirinya saya di sini atau di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Amelia sebagai moderator, Wahid Fitrianto, Atur Asli Kristiong, dan Kois Ridwan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis bahasa formal dalam otomata bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa bisa juga disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat di mana kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Teori bahasa formal menjadi bagian dari matematika diskrit yang memiliki koneksi dengan ilmu yang lain seperti aljabar, logika, kombinatorik, dan computability. Teori bahasa formal atau formal language merupakan landasan ilmu komputer teoritis. Namun asal dan motivasinya berasal dari sumber yang berbeda. Yang pertama, switching circuit sebagai model untuk insinyur listrik. Yang kedua, grammar sebagai model untuk struktur bahasa alami. Yang ketiga, model untuk fenomena biologis jaringan saraf yang mengarah pada otomata. Lindenmayer sistem sebagai model untuk pertumbuhan organisme. Lalu yang keempat, model di bagian yang berbeda dari teori bahasa pemrograman, parsing, kompilasi, pengeditan teks. Yang kelima, model untuk pertanyaan matematis dan filosofis dari komputasi. Daftar di atas juga menyediakan contoh penerapan bahasa formal. Area aplikasi baru lainnya adalah kriptografi dan grafik komputer. Berikut adalah gambar dari susunan bahasa formal yang terdiri dari aljabar, logika, kombinatorik, dan computability. Lalu saya akan lanjut ke bagian kedua, yaitu konsep bahasa formal. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language terutama untuk kepentingan perancangan kompilator, compiler, dan pemproses naskah atau text processor. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa berbeda. Dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Bidang teori bahasa formal mempelajari aspek-aspek sintaks murni bahasa-bahasa yaitu pola struktural internal. Teori bahasa formal muncul dari linguistik sebagai cara memahami keteraturan sintaksis bahasa alami. Dalam ilmu komputer, bahasa formal sering digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan bahasa pemrograman dan sistem lain di mana kata-kata bahasa dikaitkan dengan makna atau semantik tertentu. Sementara teori bahasa formal biasanya memperhatikan dirinya sendiri dengan bahasa formal yang dijelaskan oleh beberapa aturan sintaksis, seperti rangkaian string panjang hingga atau mungkin tak terbatas. Dalam prakteknya, ada banyak bahasa yang dapat dijelaskan oleh aturan, seperti bahasa reguler atau bahasa bebas konteks. Gagasan tata bahasa formal mungkin lebih dekat dengan konsep intuitif bahasa yang dijelaskan oleh aturan-aturan sintaksis. Kemudian bagian ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Mas Wahid. Abjad atau alfabet. Sebuah alfabet dalam konteks bahasa formal dapat berupa apa saja, meskipun sering menggunakan alfabet sebagai set karakter seperti ASCII. Abjad juga tidak bisa terbatas, misalnya logika orde pertama sering diekspresikan menggunakan alfabet selain simbol seperti atas dan tanda kurung mengandung banyak elemen X0, X1, X2, dan sebagainya yang memainkan peran variabel. Unsur alfabet disebut huruf-hurufnya. Abjad yang dilambangkan dengan simbol adalah himpunan berhingga tak kosong dari simbol-simbol. Contoh, alfabet biner adalah 0,1. Alfabet huruf kecil adalah A, B, C, sampai Z. Alfabet bilangan asli kurang lebih 9 adalah 1, 2, 3, sampai 8.
Kemudian string. String adalah deretan terbatas finite simbol-simbol. Sebagai contoh, jika A, B, dan C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Diberikan 2 string X, A, B, C, dan Y 1, 2, 3. A. Prefix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh ABC, AB, A, dan E adalah semua prefix X. B. Proper prefix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh A, B, A, dan adalah semua proper prefix X. C. Postfix atau suffix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau simbol-simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh ABC, BC, C, dan adalah semua postfix X. Proper postfix atau proper suffix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh BC, C, dan adalah semua proper postfix X. E. Hit string W adalah simbol paling depan dari string W. F. Tail string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh BC adalah tail X. Substring string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh ABC, AB, BC, AB, C, dan adalah semua substring X. Proper substring string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan dan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh AB, BC, ABC, dan semua string X. Subsequent string adalah substring W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Contoh ABC, AB, BC, AC, ABC, dan adalah semua subsequence X. C. Proper subsequence string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Contoh AB, BC, AC, ABC, dan adalah semua subsequence X. K. Concatenation adalah penyambungan dua buah string. Operator concatenation adalah concat atau tanpa lambang apapun. Contoh concat XY sama dengan ABC 1, 2, 3. Alternation adalah pilihan satu di antara dua buah string. Operator alternation adalah alternate atau contoh alternate XY, XY, ABC atau 1, 2, 3. M. Clean closure X dan kode-kode berikut. Positive closure X sama dengan X dan kode berikut. Terima kasih. Grammar. Dalam pembicaraan grammar, anggota alfabet dinamakan simbol, terminal, atau token. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat dan anggota bahasa bisa tidak hingga kalimat. Simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Huruf kecil awal alfabet misalnya A, B, C. Simbol operator misalnya plus, min, dan X. Simbol tanda baca misalnya koma dan titik koma. String yang tercetak tebal misalnya if, then, dan else. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal. Huruf besar awal alfabet misalnya A, B, C. Huruf S sebagai simbol awal. String yang tercetak miring misalnya expert dan STMT. Huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal misalnya X, Y, Z.
huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, misalnya X, Y, Z. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya, misalnya A, B, dan Y. Penggantian simbol A dengan simbol B. Simbol A dalam produksi berbentuk A sama dengan B disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol B disebut ruas kanan produksi. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai A dan B. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal dan kalimat adalah khusus dari sentensial. Pengertian terminal, terminate, berakhir dicapai jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Pengertian non-terminal. Not terminate, belum atau tidak berakhir. Jika sentensial yang dihasilkan masih key, di mana VT himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. VN himpunan simbol-simbol non-terminal. EVN simbol awal atau simbol start. Key himpunan produksi. Kesimpulan, dalam teori bahasa, otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan kalimat dalam bahasa tertentu. Otomata dapat diartikan sebagai model matematika, sistem yang menerima input dan menghasilkan output, atau mesin yang melakukan komputasi pada input. Hubungan bahasa dan otomata menjadikan sebagai dasar input dalam membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Serta kumpulan semua kata yang diterima oleh sebuah automaton disebut bahasa yang dikenali oleh automaton. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah.